Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safina, perwakilan dari kelompok 2, ingin memaparkan materi tentang struktur ilmu-ilmu sosial. Baiklah, di sini ada pengertian struktur ilmu sosial. Menurut Beni Hajihud, struktur dapat dipahami sebagai sebuah bangunan teoretis yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan. Sementara itu, IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang mencakup kajian mengenai berbagai peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi terkait isu-isu sosial. Menurut Rosdijati, IPS diajarkan di tingkat pendidikan dasar seperti SD, MI, atau SDLB, bertujuan untuk membekali siswa dengan pemahaman tentang berbagai aspek sosial. A. Fakta dalam ilmu sosial. Fakta dalam bahasa Latinnya disebut factus. Fakta sebenarnya adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan secara langsung oleh orang. Pada dasarnya, fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, baik yang terjadi saat ini maupun yang terjadi di masa lalu. Fakta biasanya terungkap dari data yang dikumpulkan melalui mata dan telinga langsung di lapangan atau di tempat penelitian. B. Konsep dalam ilmu sosial. Menurut Sojadi, konsep adalah gagasan abstrak yang berfungsi untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan sesuatu yang biasanya diungkapkan dengan istilah atau rangkaian kata tertentu. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan kesepakatan bersama untuk memberikan nama pada sesuatu dan berperan sebagai alat intelektual yang membantu dalam berpikir dan memecahkan masalah. C. Generalisasi dalam ilmu sosial. Generalisasi berasal dari kata general yang berarti keseluruhan atau umum. Generalisasi melibatkan sejumlah konsep yang memiliki ciri-ciri dan makna tertentu. Generalisasi dianggap lebih berguna daripada konsep karena mampu merangkum informasi dan lebih efisien. D. Aspek dalam generalisasi. Hal untuk menentukan benar atau tidaknya generalisasi, ada cara. Yang pertama, data itu harus memadai jumlahnya. Semakin banyak data yang dipaparkan, semakin benar simpulan yang diperoleh. Yang kedua, data itu harus mewakili keseluruhan. Dari data yang sama itu akan dihasilkan simpulan yang benar. Yang ketiga, pengecualian perlu diperhitungkan karena data-data yang mempunyai sifat khusus tidak dapat dijadikan data. E. Bentuk generalisasi. Yang pertama, generalisasi sempurna. Generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Generalisasi macam ini memberikan kesimpulan amat kuat dan tidak dapat diserang, tetapi tetap saja yang belum diselidiki. Contoh, perhitungan jumlah siswa di suatu sekolah. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna. Generalisasi tidak sempurna adalah generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Contohnya, hampir seluruh wanita dewasa gemar menggunakan sepatu hak tinggi atau high. G. Hubungan antara fakta, konsep, generalisasi, atau teori. Suatu peristiwa merupakan dasar dari makna kegiatan belajar mengajar IPS dimulai. Guru dan siswa harus aktif menjemput peristiwa ini dan mengolahnya menjadi konten, isi bahan pengajaran. Dalam proses pengolahan menjadi bahan pengajaran itulah berfungsinya fakta, konsep, dan generalisasi. Itulah guru dapat mengorganisasikan bahan pengajaran IPS. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Struktur ilmu-ilmu sosial terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta adalah informasi empiris yang diperoleh melalui observasi dan pengalaman nyata. Misalnya data demografis atau hasil survei. Fakta ini menjadi dasar dari pemahaman sosial. Konsep adalah ide atau istilah yang digunakan untuk mengorganisir dan menjelaskan fakta. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2.
mengenai struktur-struktur ilmu sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.